Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah. Pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan di antara khisalul fitrah atau sunnah-sunnah fitrah atau sifat-sifat fitrah, yaitu bersiwak, yang mana khisalul fitrah atau sunnah-sunnah fitrah sangat banyak sekali. Ada yang menyebutkan 5 sifat dan bahkan ada yang menyebutkan 10 dan bahkan lebih. Yang mana sunnah fitrah disebut juga dengan sifat-sifat fitrah karena pelakunya disifati dengan fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya dan menganjurkan bagi mereka agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna. Oleh karena itu, bagi yang menjaga sunnah-sunnah fitrah atau sifat-sifat fitrah ini, dia dalam keadaan bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna. Dan sifat fitrah atau sunnah-sunnah fitrah yang akan kita bahas ada 5, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah, al-istihdadu wal khitanu وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار." 5 perkara termasuk fitrah: mencukur bulu kemaluan, khitan, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama yaitu al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Disebut istihdad karena alat yang digunakan adalah besi, yaitu silet atau pisau cukur. Dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan, dan juga bulu tersebut bisa dihilangkan tanpa dicukur, yaitu dengan mengoleskan krim perontok atau yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, al-khitan, yaitu membuang kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepalanya nampak. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita adalah dengan memotong sedikit daging di atas vagina. Ada yang berkata, ia berbentuk seperti jengker ayam jantan. Dan hukum berkhitan, sebagaimana pendapat yang paling kuat, yaitu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau pernah berkata kepada seseorang yang masuk Islam, "Alqi anka sya'ral kufri waqtatin." Kata beliau, cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun hikmah dari khitan untuk laki-laki adalah membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di balik kulit yang menutupi ujungnya. Di samping hikmah-hikmah lainnya yang banyak. Untuk wanita adalah mengurangi keras nafsu syahwatnya. Dan khitan dianjurkan pada hari ke-7 kelahiran karena ia lebih cepat sembuh, di samping agar anak tumbuh dalam keadaan paling sempurna. Yang ketiga, menggunting dan memendekkan kumis. Maksudnya, mengguntingnya sependek mungkin karena hal itu mengandung sisi ketampanan, kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Terdapat hadis-hadis sahih yang mendorong untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Namun, banyak laki-laki di zaman ini membalikkan perkara. Mereka membiarkan kumis dan mencukur atau memendekkan jenggot. Semua itu menyelisihi sunnah dan perintah-perintah dari Rasulullah SAW tentang wajibnya memanjangkan jenggot. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Juzzu syawariba wa arkhul liha wa khaliful majusa." Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, serta selisihlah orang-orang Majusi. Dan dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin wa firul liha wa ahfus syawariba." Selisihlah orang-orang musyrikin, panjangkan jenggot dan tipiskanlah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, memotong kuku, yaitu mengguntingnya dengan tidak membiarkannya panjang. Memotong ini memperindah kuku dan menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu
mencabut bulu ketiak. Maksudnya, membuang bulu yang tumbuh di ketiak, yang mana ini disunahkan untuk dihilangkan dengan dicabut, dicukur, atau selainnya. Karena dengan menghilangkan bulu ketiak terkandung kebersihan dan menghilangkan bau yang tak sedap yang numpuk bersamaan dengan bulu tersebut. Inilah agama kita yang lurus, yang selalu berpegang teguh dengan sifat-sifat mulia yang penuh dengan keindahan, kebersihan, dan kesucian, yang mana agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan yang paling bersih dan paling bagus. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.